jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Salam untuk kita semua. Damai Natal di hari ini. Atas nama pelayan firman dan segenap majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Natal yang agung dan mulia ini. Dengan keyakinan yang utuh, lewat ibadah ini kita dapat mengalami makna damai sejahtera yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan kelahiran putranya Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita berdiri, kita melakukan pujian Hai Mari Berhimpun. Dalam ibadah kita pada saat ini kita akan dipimpin oleh Pendeta Mardian Baali, Magister Teologi. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita takbiskan ibadah ini. Ibadah perayaan Natal Yesus Kristus saat ini ditakbiskan di dalam nama Allah Pencipta langit dan bumi, yang telah mengutus Putra Tunggalnya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Amin. Salam sejahtera. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah kabar baik yang datang kepadamu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14a. Hai dunia, gembira. Bersama
Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Yesus, Allah yang kudus, kami anak-anak-Mu kini sedang merayakan Natal-Mu. Sebagai fakta sejarah bahwa Engkau sudah lahir untuk kami manusia berdosa. Kami sadar sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu karena segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ya Yesus Kristus Juru Selamat kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sebab hanya melalui Engkau saja kami mendapat keampunan dosa dan kehidupan kekal. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Di Dalam Palungan. Dengarkanlah pernyataan kasih Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Terpujilah Allah. Dari
Ibu jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, baiklah kita persiapkan hati kita untuk boleh menerima tuntunan dan lawatan Tuhan melalui firman-Nya pada saat ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa berbahagia dan bersukacitanya kami semua, sebab hari ini Engkau memperkenankan kami dalam sukacita merayakan Natal, meskipun masih tetap dalam suasana protokol kesehatan, sehingga kami harus beribadah di rumah kami masing-masing maupun di rumah-Mu yang kudus. Kami percaya berkat Tuhan itu sama, menjangkau dan melingkupi kami sekalian. Dan karena itu pula, persiapkan kami dengan kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya dengan demikian kami selalu termotivasi dalam keberlangsungan hidup beriman kami, melalui firman yang membimbing dan sekaligus meneguhkan kami. Hikmat-Mu dalam kuasa Roh Kudus akan memberi kemampuan bagi kami untuk mengerti maksud dan isi hati Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan dengar saat ini. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga 25. Firman Tuhan dikatakan begini. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, dan tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya.
jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di rumah Tuhan di tempat ini. Tentulah sukacita dan damai sejahtera sedang kita alami pada hari ini, karena seluruh umat Kristen di dunia sedang merayakan hari Natal. Merayakan Natal dengan meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus benar-benar lahir di kandang Bethlehem dan selanjutnya mengerjakan selamat untuk semua yang mau percaya dan taat kepadanya. Memang kalau kita memaknai dan merayakan Natal dengan mengingat peristiwa 2000-an tahun silam, ketika Maria dan Yusuf dipakai untuk menjadi ibu dan ayah Yesus, sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal bagi kita. Masakan seorang perempuan yang belum bersuami pada akhirnya harus melahirkan. Nah, ini yang boleh melanda kehidupan dua pasangan insan manusia, yaitu Maria dan Yusuf. Tetapi demikianlah bahwa apa yang hendak dilakukan oleh Allah kadangkala di luar jangkauan pemikiran kita manusia, sehingga dengan demikian membuat kebingungan dan membuat resah. Ini dirasakan oleh Yusuf dan Maria. Dan pada saat itu, ketika Maria harus dipakai oleh Allah untuk mengandung anak Allah yang pada akhirnya diberi nama Yesus, di situ membuat Yusuf harus cemas. Karena Yusuf tidak mau mempermalukan Maria di depan banyak orang. Sehingga di tengah kegundahan itu, pada saat Yusuf tertidur, ia harus bermimpi dengan dijumpai oleh malaikat Tuhan. Karena pada waktu itu di pikiran Yusuf, secara diam-diam harus ia meninggalkan Maria karena dengan hal yang menimpa mereka. Tetapi dalam mimpi itu, malaikat Tuhan mengatakan kepada Yusuf, "Hai Yusuf, jangan takut, jangan engkau segan untuk mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah ada karena Roh Kudus." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa ternyata peristiwa Natal adalah juga ditandai dengan sesuatu yang awalnya sangat tidak menyenangkan ataupun juga tidak sejalan dengan keinginan manusia. Dan kita coba bayangkan apa yang dialami Yusuf dalam bacaan kita pada saat ini, sekaligus juga dengan Maria. Yusuf mau berusaha untuk mengelak, karena secara manusia tentu ia malu, apalagi dengan tradisi yang sangat kuat pada saat itu. Orang yang belum menikah lalu harus mengalami kehamilan dalam hal ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, betapapun berat dan sulitnya, akhirnya Yusuf dan Maria menerima kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Dan Yusuf pun harus dapat menjadi seorang ayah
dan mereka menjadi satu keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, sekaligus menjadi alat keselamatan bagi seluruh dunia dan ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, peristiwa Natal memang mengingatkan kita bahwa Tuhan kita bekerja kadangkala tidak seperti yang kita harapkan, dan jalan hidup yang kita lalui begitu sulit dan berat. Kita bisa melihat sosok Yusuf dan Maria pada saat itu ia harus hamil sebelum menikah, menerima kenyataan yang pahit dan berat, merasa malu dan beragam perasaan ada berkecamuk dalam pikiran dan hatinya. Apalagi Yusuf yang dikenal sebagai orang yang baik di lingkungannya, di lingkungan masyarakat. Ketika mengetahui bahwa Maria tunangannya itu mengandung, maka dia sangat terpukul dan berencana untuk mau menceraikan Maria. Tetapi memang jalan Tuhan tidak selalu mudah. Ada saat berat dan sulit, tetapi dalam segala keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Saudara-saudara, tema Natal, PGI dan KWI, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Sehingga kini kita boleh memaknai Natal bahwa Dialah Immanuel, Allah menyertai kita. Pernyataan ini adalah juga dikemukakan pada saat Yesus terangkat ke surga. Ia juga menyampaikan kalimat ini, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam Injil Matius 28 ayat 20b. Ternyata kita melihat di sini bahwa penyertaan Tuhan itu adalah sempurna. Dan tidak ada hari dalam kehidupan kita tanpa penyertaan Tuhan. Dan dalam keadaan apapun, Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Meskipun kini kita harus terbatas dalam penyelenggaraan sukacita merayakan Natal, tiba-tiba saja secara khusus kita di tempat ini harus melaksanakan di rumah Tuhan, di gereja maupun di rumah masing-masing. Jangan pernah kita berpikir dan membatasi penyertaan Tuhan hanya terjadi ketika kita ada di dalam gedung gereja. Tetapi penyertaan Tuhan adalah berlaku sama dan menjangkau kita yang duduk dan berteduh diri di rumah masing-masing sambil melibatkan seluruh anggota keluarga kita. Dan kita percaya bahwa meskipun suasana ini tidak mengenakan, sebagaimana ketika disampaikan kepada kita sebagai persekutuan jemaat, tetapi yakin. Kenapa PGI dan KWI menetapkan tema Natal perayaan kita di tahun ini dengan Matius 1 ayat 23, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Kita mengutip kata Immanuel, bahwa disitulah kita pegang teguh janji penyertaan Tuhan yang tidak hanya berlaku kekinian, tetapi juga keakanan. Artinya untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena itu kita pula hanya dapat meyakini bahwa Allah menyertai kita, maka kita tidak akan pernah kalah dalam pertarungan iman. Kita tidak akan pernah kalah dengan gejolak dunia hari ini yang membuat kita harus berpikir dengan begitu serius untuk dapat menghalaukan diri dari ancaman pandemi
yang kini belum kunjung berakhir. Sehingga di pihak pemerintah berbagai anjuran, maklumat dikeluarkan demi untuk kenyamanan dan keselamatan kita. Dan kita melihat ketika semua pihak, pemerintah sebagai wakil Allah yang terus mau mengkoordinir kita sekalian, tetapi secara khusus sebagai gereja, sebagai umat kepunyaan Tuhan, baiklah kita melihat situasi ini sebagai perjuangan hidup kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Karena itu, baiklah kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berputus asa. Tetapi kita melihat bagaimana kerelaan Yusuf dan Maria untuk menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga mereka mengalami bahwa sungguh Tuhan yang Allah yang telah mempercayai mereka untuk menjadi ayah dan ibu Yesus, menjadi saluran berkat dalam hidup semua orang dan dunia, maka tentu kita juga akan selalu dapat mengalami sebuah proses dan pembaharuan hidup yang semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Sebab di balik bayi mungil yang terbaring lemah di palungan yang amat sederhana, sesungguhnya ada kuasa yang besar yang tidak terkalahkan, yaitu kuasa kasih Allah, kuasa Immanuel, kuasa penyertaan Allah dalam kehidupan kita, umat kepunyaan. Marilah kita merayakan Natal di tahun 2020 ini dengan penuh kegembiraan, namun juga dalam kepastian iman bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita dalam kondisi hidup yang kita hadapi di tengah pergumulan, baik pribadi, pergumulan keluarga, namun juga pergumulan dunia saat ini. Biarlah terus kita wujudkan perayaan-perayaan kita dengan hidup sungguh-sungguh yang ditandai dengan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kita boleh membangun relasi yang baik antar anggota keluarga, baku-baku saya, papa mama, anak-anak, kakak adik, orang tua anak, bahkan sepersekutuan kita. Meskipun suasana ini dibatasi dan terbatas, tetapi jangan padamkan penyertaan Tuhan yang terus menyertai dan mengendalikan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita pun dalam keyakinan yang pasti, kuasa Roh Kudus akan terus menolong kita semua. Selamat Hari Natal Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus beserta dengan kita sekalian. Immanuel. Amin. Merespons kebenaran firman Tuhan, baiklah kita hendak menyatakan pengakuan iman kita. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang sana, kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, dunia bergembira, bahkan kami milik kepunyaan-Mu pun bergembira. Karena hari ini, meskipun dalam situasi pandemi, bahkan dalam penyelenggaraan ibadah yang juga terbatas dan dibatasi, tetapi tidak akan memadamkan semangat dan sukacita Natal yang kami boleh miliki dan alami saat ini. Karena Engkau membuat kami semakin dengan sungguh-sungguh mau mengabdikan hidup ini sepenuhnya kepadamu. Sebab Engkau yang berfirman sejak dari mulanya, kini dan untuk masa datang, Engkau adalah Allah kami, Immanuel, yang terus menyertai kami dalam segala keadaan apapun, dan sekaligus boleh memberikan semangat untuk tidak pernah kalah dalam pertarungan iman. Allah yang adalah Immanuel adalah menyertai kami dan memberikan kemenangan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk dapat meyakini sepenuhnya apa yang Engkau firmankan kepada kami, sehingga ketika Engkau juga mendapati kami dalam berbagai masalah, pergumulan hidup, baik itu pribadi, keluarga, maupun persekutuan jemaat dan pergumulan dunia, hendaklah kami tetap membangun relasi yang baik bersama dengan Engkau Tuhan, dan terus mencurahkan segala keluh kesah kami di hadapan. Sebab Allah yang adalah Immanuel akan memberikan kepastian jaminan jawaban di setiap tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Sebab Engkaulah pengatur, penyelenggara dan pengendali kehidupan kami, supaya pada akhirnya kami semua tetaplah dalam genggaman dan naungan cinta kasih Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, meskipun pula kini kami anak-anak-Mu boleh beribadah di rumah kami masing-masing dan di rumah-Mu yang kudus, tetapi keyakinan bersama bahwa Engkau tetap menyertai dan melindungi kami, mendidik kami yang dengan penuh kerelaan menghampiri-Mu dalam pujian dan doa, dalam sukacita dan bahagia, karena Engkau boleh memperkenankan kami merayakan Natal-Mu sampai saat ini. Ya Tuhan, berkati kehidupan keluarga-keluarga kami, suami istri, anak-anak cucu kami, orang tua kami, kakak beradik kami. Biarlah pemeliharaan-Mu akan terus berlaku atas kehidupan kami, kini dan untuk selamanya, sehingga sukacita merayakan Natal hari ini adalah sukacita pula menyambut tahun anugerah-Mu, tahun 2021, dalam berkat keselamatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini pun kami bersyukur untuk majelis jemaat kolom 3, 4, dan 5 yang bertugas.
operator LCD, pemain keyboard, singers, kostor yang sudah dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, sehingga semua umat, baik yang ada di rumah maupun di rumahmu yang kudus, menikmati sukacita Natal yang disempurnakan sepenuhnya oleh Tuhan dan boleh mendatangkan berkat di tengah kehidupan ini. Kehidupan mereka selalu diberkati oleh Tuhan bersama dengan seisi keluarga mereka masing-masing. Dan dengan demikian nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, Bapa yang baik, lihatlah anak-anak-Mu saat ini yang terus bergumul bersama ketika dunia sedang digoncang dengan pandemi COVID-19. Hanyalah doa yang tak pernah putus kami naikkan dan panjatkan kepada-Mu, sebab keyakinan bersama kami bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau yang akan melalukan semua bahaya pandemi ini, sekaligus juga yang mematikan kuasa virus yang hanya ditaklukkan oleh kuasa-Mu yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya kondisi ini akan normal dan stabil kembali. Semua kami anak-anak-Mu dan dunia boleh beraktivitas sebagaimana layaknya. Tetapi lebih daripada itu, di tengah situasi ini kami semua selalu ada dalam ketaatan, kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan itu berbuahkan keselamatan, sukacita, dan panjang umur. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkaulah yang tetap memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, petugas kesehatan yang terus mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan kami sebagai masyarakat. Mampukan kami untuk memberikan dukungan penuh atas semua yang telah dianjurkan kepada kami. Dengan demikian harapan kami bersama akan teralami dengan begitu indah dan baik. Kami semua menikmati sukacita dan damai sejahtera. Gereja-Mu yang kini juga merayakan Natal, semua hamba-hamba Tuhan yang menaikkan doa-doa syukur, doa pujian, doa sembah, sujudnya kepada-Mu, bahkan permohonan dan pengharapan yang ditaruh kepada-Mu. Semua berkenan Tuhan memperhitungkannya untuk menjadi nyata dalam keberlangsungan kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan manusia di dunia ini. Sekaligus juga dunia akan dibuat baik dalam rancangan berkat Tuhan. Kuduskan dan berkati semua bentuk pujian dan rasa syukur kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Persekutuan Jemaat Gloria Sintu Marosono, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, majelis pekerja harian jemaat, pendeta penatua diaken, pengurus kompelsus, panitia yang ada. Engkaulah yang tetap memampukan mereka dalam mewujudkan peran dan tanggung jawab pelayanan, namun juga didukung sepenuhnya oleh persekutuan jemaat-Mu di sini, sehingga apa yang menjadi program bersama ke depannya akan berjalan dalam jaminan berkat, dan semua anak-anak Tuhan selalu terus mengasihi Tuhan yang mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ini, karena hamba-hamba Tuhan terus dipakai untuk mengemban tugas tanggung jawab pelayanan dengan penuh rasa syukur, semangat, dan sukacita melayani. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Sambut kami yang datang menaruh seluruh permohonan dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel yang mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau paksa. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Selamat-selamatan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu dengan memberikan persembahan. Siapakah kami sehingga kami mampu mempersembahkan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari Allah segala-galanya dan dari Allah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan kuduskanlah untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kami pakai ini. Tuhan adakan syukur hatiku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan penyampaian pesan Natal yang akan dibawakan oleh Majelis Pekerja Harian Jemaat. Dipersilakan.
Pesan Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI tahun 2020. Tema, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Matius 1 ayat 23. Saudara-saudari terkasih, kami Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada Ibu dan Bapak, saudari dan saudara sekalian beserta seluruh keluarga. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta pelecehan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Seluruh situasi kritis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah dapat terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia. Sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya, dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa Allah saja sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lainnya. Namun kita bisa menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah surgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan, karena kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama adalah bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak perjanjian lama. Penyertaan seperti itu tampak jelas dialami oleh Musa ketika diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Musa takut menghadapi Firaun untuk melaksanakan keputusan itu karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran 3 ayat 10-14. Sama halnya dengan Nabi Yeremia. Dia enggan menerima perutusan Tuhan karena dia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan meneguhkan hatinya. Kepada siapapun engkau kuutus, harus engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 7-8. Penyertaan Allah juga memampukan Yusuf
melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria, tunangannya yang belum ia nikahi. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saudara-saudari yang terkasih, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah beserta kita lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, sekaligus alasan mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tak ternilai harganya, karena kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pertanyaan yang mesti kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada masa sekarang ini adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu. Tentu dengan mengikuti Yesus Kristus Sang Immanuel yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kisah para Rasul 10 ayat 38. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 14. Dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan serta situasi dan kondisi kita masing-masing, kita mengalami Sang Immanuel sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah yang beserta kita. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun dengan tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah juga meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan cara bermurah hati dan saling bertolong-tolongan, menanggung beban sesama kita. Kita melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetaplah beserta. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Jakarta 1 November 2020. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Komar Dulkom Ketua Umum, Pendeta Jack Levin Fritzman Putih Sekretaris Umum, Konvensi Wali Gereja Indonesia, Ignatius Kardinal Suharyo Ketua, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC Sekretaris Jenderal. Demikian pesan bersama DGIKW. Shalom. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah ini dan disilakan berdiri. Mari kita puji dan muliakan Tuhan dalam kidung pujian Hai Siarkan di Gunung. Kita
jemaat Tuhan, marilah kita pergi untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang dimanapun kita berada. Bawalah damai sejahtera dari Sang Putra Natal, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Engkau dengar dalam tugas dan panggilan-Mu setiap saat. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk, ibadah selesai dan bersaat teduh. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Pekerja Harian Jemaat Gloria Situ Maroso, Pendeta Pelayan dan seluruh majelis jemaat mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.